Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'as samaa'a bighairi imad wa khafadal arda wa qaddara fiha aqwataha li naf'il ibad wa tsabbataha binasbi rawasi wal autad. Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha wa sayyidil bulagha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan kembali pembahasan kita kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah. Dan pada video yang lalu kita telah menyelesaikan untuk pembahasan At-Tawabi yang ketiga, yakni At-Tauqid. Dan tersisa bagi kita satu pembahasan lagi untuk bab tawabi. Yang keempat adalah badal. Tawabi terakhir ya, yang keempat adalah badal. Taib. Rabi'an al-badalu ya, yang keempat dari at-tawabi itu adalah al-badal. Taib. Qala, penulis berkata, yakni dalam kitab Matan al-Ajurumiyah, babul badali, bab penjelasan tentang badal. Idza ubdila ismun min ismin, jika digantikan apa isim min ismin dari isim atau dengan isim, au fi'lun min fi'lin, atau digantikan apa fi'il dengan suatu fi'il, tabi'ahu fi jami'i i'rabihi, niscaya mengikutinya pada seluruh i'rabnya. Taib, ini dari matan tentang badal singkat. Maka kita akan masuk ke syarah atau penjelasan. Asyarhu, penjelasan. Al-badalu ya, badal. Ta'rifuhu, adapun pengertiannya badal itu huwa at-tabi'u al-maqsudu bil hukmi, dialah at-tabi'u yang mengikuti, al-maqsudu yang dituju atau yang dimaksudkan, bil hukmi dengan suatu hukum, bila wasitotin tanpa adanya perantara. Ini penjelasan tentang badal dari syarahnya seperti ini. Taib. Ini ada footnote nomor 1, kita akan lihat di bawah, yakni ai bainahu wa baina matbu'ihi, yakni maksudnya adalah badal ini tabi' yang dia tidak menggunakan perantara, tanpa wasilah, tanpa wasitoh, tanpa penengah. Berbeda dengan huruf atof, berbeda dengan atof ya. Jadi di sini fa kharajal ma'tufu bi harfil atfi, maka keluar dengan pengertian ini, yakni ma'tuf dengan huruf atof ya. Jadi atof itu berbeda dengan badal, karena kalau atof dia menggunakan wasitoh dengan perantara atau penengah. Qala Ibnu Malikin fil Alfiyah, ya Imam Ibnu Malik mengatakan dalam Alfiyah, at-tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin huwal musamma badala ya. Ini dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Taib. Kita kembali lagi ke atas. Taib. Sekarang misaluhu, contohnya ya. Kalau kita tadi lihat pengertiannya mungkin agak pusing atau belum faham, kita akan langsung ke contoh. Biasanya kalau kita lihat contoh lebih mudah untuk fahamnya. Taib. Contohnya adalah kata adalal khalifatu Umar. Ini apa keluar terus? Taib. Adalal khalifatu Umaru. Taib. Artinya kan adalal khalifatu Umar. Khalifah itu yakni khalifah adil, yakni Umar. Perhatikan di sini i'rabuhu, i'rabnya adalah sebagai fi'lun madin, al khalifatu sebagai fa'il ya kan, sebagai fa'il. Jadi adalah di sini lazim. Dia lazim, tidak memerlukan maf'ulun bih. Taib. Al khalifah sebagai fa'il dari adalah. Umar. Nah, Umar sebagai apa? Sebagai badalun minal khalifati, sebagai badal atau pengganti dari kata al khalifah. Kan kalau kita tanya, siapa Umar? Umar ya khalifah. Siapa khalifah? Khalifah itu Umar ya. Jadi Umar dan khalifah ini menunjukkan satu makna yang sama. Maka Umar ini sebagai badal, menggantikan al-khalifah. Dia badalun minal khalifati, sebagai pengganti dari kata al-khalifah tadi. Tabi'un lahu,
mengikuti al-khalifah tadi itu fi i'rabihi, pada i'rabnya. Jadi di sini i'rabnya al-khalifah dia marfu sebagai fa'il, maka Umar juga kita baca marfu karena dia ikut kepada yang marfu. Waqad ata tafsiran wa tabyinan lahu, dan Umar ini datang sebagai penjelasan, tafsir dan tabyin lahu baginya. Ya, jadi di sini sebetulnya jumlah ini sudah tamah. Adalal khalifatu ini sudah tamah, sudah sempurna, sudah ada fiil dan ada fa'il. Tetapi kenapa Umar ini kita tambahkan Umar sebagai badal? Fungsinya apa badal di sini? Sebagai penjelasan, tafsir wa tabyin itu. Jadi Umar di sini untuk menjelaskan siapa al-khalifah. Karena kan khalifah kalau dalam Islam kan ada 4 khulafaur rasyidin, ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa yang al-khalifah di sini namanya adalah Umar, seperti itu. Karena al-khalifah ini laqab. Kemudian wa huwal maqsudu bil hukmi wa huwal adalu. Taib. Dan dia ditunjuk, ya, dimaksudkan dengan suatu hukum, yakni hukum al-adlu, ya, adil di sini. Seperti itu. Wa inna ma dzukira lafdzul khalifati, dan lafaz al-khalifah disebutkan hanyalah untuk apa? Dia sebagai tamhid dan sebagai tamhid, sebagai pengenalan. Jadi di sini kenapa perlu al-khalifah dulu sebelum langsung Umar? Kan sebetulnya kita bisa langsung katakan adalah Umaru, begitu, tanpa ada lafaz al-khalifah, kan begitu. Nah, di sini al-khalifah kenapa disebutkan lebih dulu? Dia sebagai tamhidan, ya, untuk mengenalkan dulu, seperti itu. Awalan, sebagai awalannya. Baik. Ada footnote nomor 2. Wa qad yubdalul fi'lu minal fi'li, dan terkadang, ya, digantikan suatu fi'il dengan fi'il yang lain. Nahwu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul adzabu. Perhatikan, jadi ternyata yang digantikan itu enggak cuman isim dengan isim. Fi'il juga bisa digantikan dengan fi'il yang lain. Contoh di sini yudha'af. Yudha'af ini kan dilipatkan, ya. Jadi gini, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu, yalqa asama, ya, mendapatkan apa di sini? Asama, mendapatkan dosa. Yudha'af lahu al-adzabu, dilipatkan lahu baginya al-adzabu. Jadi di sini yudha'af sebagai badal dari fiil yalqa di sini. Nah, karena yudha'af al-adzab dengan yalqa asama secara makna ya sama. Jadi dia sebagai badal dari fiil sebelumnya yalqa, begitu. Baik. Sampai mana tadi? Oh, jauh sekali kok. Kana ma'rifah nakirah hafan. Sini berarti. Taib. Selesai, maka kita masuk ke anwa'ul badali, ya. Macam-macam badal. Qalal musannifu, ya, jadi ternyata badal itu terbagi. Maka kita akan lihat pembagian badal itu ada berapa. Qalal musannifu, penulis berkata, wa huwa arba'atu aqsamin. Dan adapun dia, yakni badal itu arba'atu aqsamin, empat macam. Apa saja yang 4 macam itu? Badalus syai'i minasyai', ya, ada badal syai' minasyai'. Wa badalul ba'di minal kulli, dan badal ba'd min kul. Wa badalul istimali, dan badal istimal. Wa badalul ghalati, dan badal ghalat, ya. Jadi 4 ini 4 macam pembagian untuk badal. Ada badal syai' min syai', badal ba'd minal kul, kemudian badal istimal, dan terakhir badal ghalat. Taib. Nahwu qaulika, sekarang beliau berikan contoh. Qama Zaidun akhuka. Qama Zaidun akhuka, ini contoh untuk badal yang syai' min syai'. Zaidun akhuka. Akhuka ini kan badal dari Zaidun. Zaidun dan akhuka ini maknanya satu. Siapa akhuka? Ya Zaidun. Siapa Zaidun? Akhuka, ya. Siapa saudaramu? Zaid. Siapa Zaid? Saudaramu, kan begitu, sama saja. Kalau badalnya itu sama dengan mubdal minhu, artinya sama keduanya, maka dia adalah badal syai' min syai', seperti itu.
Kemudian contoh kedua, wa akaltu raghifa sulusahu, dan saya telah makan apa roti sulusahu, sepertiganya roti. Perhatikan, kalau ini yang kedua contoh untuk badal ba'at minal kul, badal sebagian dari keseluruhan. Jadi di sini ar-raghif kan roti, raghif ini seluruh. Kalau kita katakan raghif itu berarti satu roti, enggak ada setengahnya atau sepertiga, enggak, satu utuh seperti itu. Kemudian di sini datang badal sulusahu, sepertiganya. Nah, sepertiga dari apa? Sepertiga dari roti. Jadi hu ini kembali kepada ar-raghif, sulusa raghif. Jadi akaltu raghifa ai akaltu sulusa raghif, seperti itu. Saya makan sepertiganya raghif tadi itu. Maka karena sepertiga ini merupakan sebagian dari keseluruhannya raghif, maka ini namanya badal ba'at minal kul, seperti itu. Ini contoh yang untuk badal ba'at min kul. Sekarang wa nafa'ani zaidun ilmuhu. Nah, ini contoh untuk yang badal istimal. Istimal itu dia badal kandungan. Ya, dia badal kandungan, bukan badal sama-sama satu orang, bukan, atau badal sebagian untuk keseluruhan, bukan, tapi dia adalah badal istimal, mencangkup, cakupan atau kandungan. Maksudnya bagaimana? Perhatikan, wa nafa'ani zaidun ilmuhu, ya, memberikanku manfaat siapa Zaid, ya. Jadi si Zaid ini memberikan saya manfaat. Ilmuhu, yakni ilmunya si Zaid. Perhatikan, ilmu di sini badal dari Zaid, ya kan, ilmu badal dari Zaid. Jadi ilmunya Zaid ini sebagai badal dari Zaid. Pertanyaannya, ilmunya Zaid itu apakah dia maknanya sama dengan Zaid? Tentu tidak. Zaid sendiri, ilmunya sendiri, kan begitu. Terus apakah ilmunya Zaid ini dia merupakan bagian hakiki? Bagian hakiki itu seperti misalnya tangan itu kan bagian hakiki dari Zaid. Apakah seperti itu? Tidak. Nah, maka di sini dia istimal karena ilmunya Zaid itu terkandung dalam diri Zaid, terkandung dalam dirinya Zaid, seperti itu. Kemudian wa ra'aitu Zaidan al-farosa. Nah, ini contoh untuk badal yang ghalat. Ghalat itu artinya salah. Jadi ketika kita salah mengucap, kemudian kita ingin berkata yang betul, kita akan lakukan badal. Kita akan gunakan badal untuk menggantikan kata yang tadi kita salah dalam penyebutannya. Contohnya ini, ra'aitu Zaidan al-farosa. Ya, kita sebetulnya pengen mengatakan ra'aitul farosa, cuman salah ngomong, malah bilang ra'aitu Zaidan. Maka kita gantikan dengan kata al-farosa. Kalau bahasa kita misal, saya tadi lihat si Zaid, kuda maksudnya seperti itu. Kalau dalam ucapan, dalam lisan kita seperti itu. Sama ini, wa ra'aitu Zaidan, ya, ra'aitu Zaidan al-farosa, seperti itu. Kemudian perhatikan di sini, arata antakula, engkau ingin mengatakan al-farosa, ya. Ini untuk penjelasan badal ghalat tadi itu, badal yang salah. Jadi sebetulnya kamu ingin berkata bahwasanya kamu melihat kuda, faghalita, ya, tapi kamu malah salah dalam berucap, fa abdalta Zaidan minhu, maka kamu gantikan Zaid dari kuda tadi itu. Kemudian kita lihat untuk penjelasannya, asyarhu, penjelasan summa syara al-musannifu fi bayani aqsamil badali. Kemudian musannif memulai siapa musannif fi bayani, dalam menjelaskan aqsamil badali, macam-macam badal. Wahia arba'atu aqsamin, dan macam-macam badal itu ada 4 macam. Taib, ahaduha, adapun yang pertama dari keempat macam itu adalah badalus syai'i minasyai', ya, badal syai' min syai'. Ai, yakni badalu syai'in min syai'in musawin lahu fil makna, yakni adalah badal sesuatu dari sesuatu yang sama baginya, seperti itu, sama. Jadi yang menggantikan dan yang digantikan itu maknanya satu, ya. Bi antakuna dzatul badali hiya dzatul mubdali minhu, ya, bahwasanya zat badal itu adalah zat mubdal minhunya, ya. Zat
penggantinya adalah zat yang digantikan, seperti itu. Wa yusamma indal jumhuri, dan dinamakan apa badal tersebut indal jumhuri, di sisi ulama jumhur, ya, di sisi jumhur ulama, badala kullin min kullin, akan badal kul min kul. Jadi badal syai' min syai' ini kalau istilah jumhur ulamanya badal kul min kul, badal seluruh untuk seluruh. Nahwu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim. Perhatikan, ihdina kan ihdi fi'il amr, fa'ilnya domir mustatir wujub, takdirnya anta. Na domir mutasil sebagai maf'ul pertama, as-sirata maf'ul kedua, al-mustaqima sifat atau naat kepada sirat sebagai maf'ul yang kedua tadi itu kan. Nah, kemudian sirat yang di sini, sirat kedua sebagai apa? Sirat kedua ini dengan sirat yang pertama kan sama-sama siratnya ini yang dimaksud adalah satu. Ya, siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim, sama. Maka ini sebagai badal. Badalnya namanya badal syai' min syai'. Karena zat sirat al-mustaqim dengan zat sirat alladzina an'amta alaihim itu sama. Ya, fa kalimatu siratas tsaniyatu, maka adapun kata sirat yang kedua itu badalu kullin minas siratil ula, merupakan badal kul, badal keseluruhan dari sirat yang pertama. Li'anna siratal ladzina an'amallahu alaihim, karena sirat yang Allah berikan nikmat atas mereka, huwa ainuhus siratul mustaqimu, dia adalah, ya, sirat al-mustaqim. Tadi seperti saya katakan, siratul mustaqim ya siratal ladzina an'amta alaihim, seperti itu. Wa nahwu qaulika, dan seperti ucapanmu, contohnya, qama zaidun akhuka, telah berdiri siapa Zaidun. Siapa Zaidun itu? Akhuka, ya. Fa kalimatu akhuka, maka kata akhuka badalun min zaidin, itu badal dari kata Zaid. Badalu kullin min kullin, dia badal keseluruhan dari keseluruhan. Li'annal akha huwa nafsu zaidin, karena al-akh, ya, saudara yang dimaksud di situ adalah sama, yakni nafsu zaidin, adalah dirinya si Zaid, seperti itu. Jadi sama. Kalau yang menggantikan yang digantikan maknanya satu, ya berarti badal kul dan badal kul min kul, atau badal syai' min syai', seperti itu. Kemudian sebentar, asani, ya, yang kedua, badalu ba'din min kullin, badal sebagian dari keseluruhan. Wa huwa an yakuna fihil badalu juz'an minal mubdali minhu, dan dia yakni badal ba'd min kul, yakni an yakuna, ada fihi, dalamnya badal tersebut, apa al badalu juz'an, itu bagian, minal mubdali minhu, dari mubdal minhu, ya. Jadi badal ba'd min kul sekarang yakni yang menggantikan, dalam artian badalnya itu merupakan bagian dari mubdal minhu, dari yang digantikan. Nahwu, contohnya, qumil laila illa qalila nisfahu, ya, ini surat Al-Muzammil, ya. Qumil laila illa qalila nisfahu. Perhatikan, fa kalimatu nisfahu, maka kata nisfahu itu badalu ba'din minal laili, merupakan badal sebagian dari kata al-lail. Jadi kan nisfa seperti apa, setengah apa, setengah malam. Setengah malam itu kan bagian daripada malam itu sendiri kan. Nah, li'anna nisfa juz'un minal laili, karena setengah, separuh itu juz'un, merupakan bagian dari lail, dari lail, ya. Jadi karena nisfa di sini yang dimaksud setengah ini adalah setengah dari malam itu, ya, bagiannya malam, maka dia sebagai badal ba'd min kul. Dan ini sebetulnya sering kita lewati dalam baca kitab, ya, badal ba'd min kul ini. Tadi bahkan di atas contohnya juga ada kita ketika membaca dalam pembahasan tadi itu yang terbagi menjadi 4 tafsil, ya. Ketika kita mentafsil, biasanya kita akan i'rab itu sebagai badal ba'd min kul, seperti itu. Gimana tadi ya, kok saya lupa di bagian mana? Di bagian, wah, saya lupa betul ini di mana. Oh, ini nih.
Wa huwa arba'atu aqsam, perhatikan kan kalau kita i'rab huwa mubtada, arba'atu khobar, aqsamin mudhof ilaih, kan begitu. Nah, kemudian di sini ada badal, badalu. Kita baca marfu sebagai apa di sini? Perhatikan, badalu syai' minasyai' ini kan bagian dari arba'atu aqsam. Jadi kan adapun badal itu 4 macam, ya kan? 4 macam, arba'atu aqsam, 4 macam. Baik. Kemudian badalu syai' minasyai', apa i'rab ini badalu di sini? Dia sebagai badal ba'd minkul. Kenapa? Karena badalu syai' minasyai' merupakan bagian dari arba'atu aqsam, begitu. Dan arba'atu aqsam kita baca marfu karena sebagai khobar. Begitu pula badalu di sini. Makanya kan kita tahu sekarang apa i'rab ini badalu syai' minasyai' ini. Jadi seperti itu. Ya. Dalam mentafsil itu badal ba'd minkul. Kembali lagi sini. Fa kalimatun nisfah, oh sudah ya tadi ya, bahwasanya kalimat nisfah, kata nisfah itu merupakan bagian daripada malam, sehingga dia badal darinya, badal ba'd minkul. Wa nahwu qaulika, dan contoh lainnya seperti ucapanmu, akal turogi fal sulusahu, saya telah makan apa roti, sulusahu sepertiganya roti. Perhatikan, wa ajabani zaidun yaduhu, dan ya menakjubkanku, mengherankanku si Zaid, yakni yaduhu, yakni tangannya si Zaid. Ya, fakullun min sulusahu wa yaduhu badalu ba'din min kullin, ya. Jadi pada contoh-contoh ini seperti pada kata sulusa ini badal dari kata roghif. Kenapa? Karena sepertiga ini sepertiga bagiannya roti, bagiannya, maka dia badal ba'd minkul. Begitu pula yaduhu, ya, yakni tangannya si Zaid. Tangannya si Zaid kan bagiannya dari diri Zaid. Nah, maka karena dia masih bagian dari si Zaid, dia badal ba'd minkul. Asal itu ya, selesai untuk badal yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, asal itu, adapun yang ketiga itu badal istimali, merupakan badal cakupan atau kandungan. Wahua, dan adapun dia itu yakni badal istimal, an yakuna bainal badali, itu ada antara badal wal mubdali minhu, dan mubdal minhunya itu irtibatun. Ada apa? Irtibat. Irtibat itu apa namanya? Hubungan. Bi ghairil juz'iyati, yang bukan juz'iyah, bagian, wal kulliyah, dan keseluruhan. Jadi kalau sekarang badal istimal itu antara badal dan mubdal minhunya ada hubungan, masih tetap ada hubungan, tapi hubungannya itu bukan hubungan sebagian atau hubungan keseluruhan. Kan kalau hubungannya sebagian ya juz'iyah, itu berarti badal ba'd minkul. Kalau kulliyah berarti dia badal kul minkul. Nah, kalau bukan keduanya tapi tetap memiliki hubungan, maka dia badal istimal. Nahwu qaulika, seperti ucapanmu, nafa'ani zaidun ilmuhu. Perhatikan, nafa'ani zaidun ilmuhu wa a'jabani bakrun saubuhu. Ya, nafa'ani zaidun ilmuhu, memberikan kemanfaat siapa Zaid, ilmunya Zaid. Ya, jadi ilmu sebagai badal dari Zaid. Ilmunya Zaid itu bukan bagian, bukan juz'un, sebagian dari Zaid, bukan. Gak bisa kita pisahkan kemudian kita katakan ilmu ini sebagian dari Zaid, bukan, gak bisa. Begitu pula a'jabani bakrun saubuhu. Saubu bakrin, ya, pakaiannya Bakr kan a'jabani, mengherankanku atau menakjubkanku. Siapa si Bakr? Yakni pakaiannya, bajunya si Bakr, kan begitu. Saubnya Bakr, pakaiannya Bakr, apakah itu bagian dari diri Bakr? Kan enggak. Tapi antara Bakr dengan pakaiannya Bakr itu tetap ada hubungan, tapi hubungannya bukan hubungan sebagian atau hubungan keseluruhan. Fakullun min ilmuhu wa saubuhu badal istimali, maka adapun setiap dari contoh ilmuhu dan saubuhu ini badal istimal. Wal badalu huna laisa huwal mubdala minhu, dan badal di sini bukanlah dia itu bagian dari mubdal minhu, bukanlah dia itu mubdal minhu. Gak sama. Masa mau kita samakan si Bakr dengan bajunya Bakr? Kan beda. Kama huwa fi badali kulli min kul, sebagaimana pada badal kul min kul. Kalau badal kul min kul kan
si badal dengan mubdal minhunya itu satu makna. Di sini enggak. Walaysa juz'an haqiqiyan minal mubdali minhu kama huwa fi badali ba'din min kullin. Dan tidak pula di sini itu juz'an, bagian hakikian yang hakiki dari mubdal minhu sebagaimana pada badal ba'd min kull. Nah, di sini juga bukan seperti badal ba'd min kull. Kalau badal ba'd min kull kan dia juz'iyah yang hakikiyah, ya, seperti itu. Tapi di sini tidak. Jadi dia adalah istimal, sifatnya istimal, mencangkup. Ilmu itu ada pada diri Zaid, tapi nggak bisa dipisahkan. Begitu pula Bakrun saubuhu, pakaiannya Bakar itu bukan bagian dari diri Bakar, tapi punya hubungan dengan Bakar, yakni dia kenakan pakaian itu, kan begitu. Kemudian kalau sudah selesai berarti ar-rabi'u yang keempat. Ini berarti jenis badal yang terakhir, badalul ghalati, badal untuk kesalahan. Ai badalun anil lafdzil ladzi huwa ghalatun wa huwal mubdalu minhu. Yakni adalah badal dari lafadz yang dia itu salah, dan lafadz yang salah itu adalah mubdal minhu, seperti itu. Mithlu qaulika, seperti contoh ucapanmu, ra'aitu Zaidan al-farasa. Ya, saya telah melihat Zaid kuda. Seperti ini. Ini bukan bermakna kita mau mengatakan bahwa Zaid itu kuda, bukan. Tapi maksudnya aratta antakula, engkau ingin berkata ra'aitul farosa. Ini aslinya kita pengen ngomong saya telah melihat kuda. Itu asalnya kita pengen ngomong begitu. Fagolatta, akan tapi kamu malah salah ngomong. Fakulta, maka engkau katakan Zaidan. Nah, kita pengen ngomong kuda malah ngomongnya Zaid karena mungkin kebiasaan ketemu sama Zaid, ya. Summa nataqta bisawabi, kemudian engkau ucapkan dengan benar, ya. Kemudian kita setelah sadar kalau kita salah, kita perbaiki kesalahan kita. Fakulta, maka engkau katakan al-farosa, seperti itu. Ini aslinya seperti itu kalau kita berbicara dalam ilmu nahwu. Tapi di sini wal ahsanu, akan tetapi yang lebih bagus, yang lebih utama adalah fi hadza, pada hal ini, yakni ketika kita salah dalam berucap seperti contoh studi kasus tadi itu, anta tia ma'ahu bibal, ya. Lebih bagusnya adalah kita datangkan atau kita gunakan kata bal. Fatakulu, maka engkau katakan ra'aitu Zaidan balil farosa, seperti itu. Ketika kita salah mengucapkan Zaid, nggak langsung kita rubah dengan kata yang betul, tapi kita kasih perantara bal, seperti itu. Dan ingat, bal kemarin salah satu dari huruf atof. Selesai berarti. Taib. Kalau mau i'rabnya di sini nomor 2, ra'aitu fi'lun wa fa'ilun, Zaidan maf'ulun bih mansubun, bal harfu atfin, al-farosa ma'tufun mansubun, ya. Kalau sudah pakai huruf bal, maka kita nggak lagi bahas masalah badal, tapi kita balik lagi ke bab sebelumnya, yakni atof. Selesai, kita lihat fawaid wa tanbihat, faedah-faedah dan peringatan-peringatan. Yang pertama, badalu kullin min kullin sammahu ibnu Malikin al-badal al-mutabiqah. Ya, ini ada istilah baru. Kalau tadi kan badal syai' min syai', kemudian jumhur ulama mengatakan itu badal kul min kul. Ini ada istilah baru. Ibnu Malik menamai badal ini dengan badal mutabik. Badal mutabik. Jadi berarti ada tiga nama dan menunjukkan pada satu arti yang sama. Ya, badal kul min kul, badal syai' min syai', badal mutabik. Ini semuanya sama, cuman beda istilah saja. Kenapa Ibnu Malik mengatakan mutabik? Li wuqu'ihi fismillahi ta'ala. Karena di sini badal, ya, kul min kul atau badal mutabik di sini itu jatuh pada ismullah ta'ala, yakni isim Allah, ya, Asmaul Husna itu juga menggunakan badal ini, badal kul min kul. Nahwu contohnya, ila siratil azizil hamidi Allahi. Perhatikan, al-aziz dan al-hamid ini Asmaul Husna, ya, salah satu Asmaul Husna. Kemudian Allah di sini sebagai badal dari al-aziz dan al-hamid, kan begitu. Nah, pertanyaannya di sini, Allah dan al-aziz itu sama atau beda? Sama. Nah, karena sama di sini, maka dia maksudnya badal kul min
Min kul kan begitu aslinya. Tapi Ibnu Malik gak mau mengatakan ini badal kul min kul. Kenapa? Karena Allah itu satu. Gak ada kul min kul, gak ada. Kalau kita katakan kul min kul seperti itu, seolah-olah Allah itu gak hanya satu. Seolah-olah Allah itu digantikan dengan yang lain. Padahal kan Asmaul Husna itu ya Allah itu sendiri. Maka fallahu, maka kata Allah di sini badalun minal azizi, merupakan badal dari al aziz. Badalun mutabikun, ya, badal mutabik. Mutabik itu bisa kita artikan mencocoki, seperti itu. Wala yuqalu badalu kullin min kullin, dan tidak dikatakan badal kul min kul, ya. Kalau kita katakan badal itu kan pengganti seluruh dari keseluruhan, agak rancu kita dengarkannya karena Allah itu esa. Taib. Kemudian yang nomor 2, min mawadi'i badali syai'in min mawadi'i badali syai'i minasyai'i ay al badalil mutabiki, ya. Ini penulis akan memberikan kepada kita tempat-tempat yang i'rabnya itu sebagai badal syai' min syai' atau badal mutabik. Ini ada tempat-tempatnya. Jadi ada tempat-tempatnya. Tempat yang pertama yakni alismu dzahiru, isim zahir, yakni al-mu'arrafu bi al, yang ma'rifat dengan kemasukan alif lam. Ba'da ismil isyarati, setelah isim isyarah. Berarti dia sebagai musyar ilaih, ya, yang ditunjuk. Nahu qaulihi ta'ala, sebagaimana contoh firman Allah Ta'ala, wala taqraba hadhihi syajarata. Perhatikan, asy-syajarah ini isim zahir dan dia ma'rifah dengan sebab kemasukan alif lam. Dia asy-syajarah ini datang setelah isim isyarah hadhihi. Kalau ada isim zahir ma'rifah dengan alif lam setelah hadhihi, setelah isim isyarah, maka dia sebagai badal mutabik, seperti itu. Ini yang pertama, tempat pertama. Yang kedua, alismu ba'dal kuniyah, ya, isim setelah kuniyah. Nahwu, contohnya radhiyallahu an Abi Hafsin Umara binil Khattabi Umar bin Khattab. Jadi sini radhiyallahu an Abi Hafsin. Perhatikan, Abi Hafsin ini kunyah. Jadi yang dimaksud kunyah adalah apa yang dia itu datang dengan abi atau umi, atau juga terkadang ibn, seperti itu. Contohnya Abu Bakrin, Abu Hafsin, atau misalnya Ummu Salamah, seperti itu, ya. Itu adalah kunyah atau ibnu, ya. Ibnu Hajar, seperti itu. Itu namanya kunyah. Nah, kata penulis, kalau ada isim, ya, setelah kunyah seperti ini kan isim setelah kunyah, maka dia sebagai juga badal mutabik, seperti itu. Ini tempat kedua. Kalau ada isim datang setelah kunyah, maka dia sebagai badal mutabik. Yang ketiga, alismu ba'dal laqabi, isim setelah laqab, setelah gelar. Nahwu, contohnya rahimallahu Zainal Abidin Ali bin al-Husaini. Perhatikan, Zainal Abidin ini laqab, ini julukan. Zainal Abidin ini bukan nama orang, Zainal Abidin. Kalau di Indonesia kan berubah menjadi nama orang, tapi aslinya Zainal Abidin itu dia adalah laqab, gelar. Zainal Abidin itu ya gelar dalam bahasa Arab tuh banyak, gak cuma Zainal Abidin, ada Muhyiddin, ada apa lagi, Hujjatul Islam, kan, ya, seperti itu. Itu Imam Ghazali Hujjatul Islam. Banyak gelar-gelar itu, Syekhul Islam, Al-Hafidh, ya, laqab, seperti itu. Di sini laqabnya Zainal Abidin, julukannya. Setelah laqab, setelah julukan disebutkan nama Ali di sini. Nah, i'rab Ali di sini karena datang setelah laqab, setelah julukan, setelah gelar, maka dia sebagai badal mutabik, seperti itu. Selesai pembahasan tentang tadi itu badal. Selesai pembahasan untuk badal. Maka kita tersisa bab mansubat. Kita akan masuk bab mansubat biidznillah taala pada video yang akan datang, kalau kita masih diberikan panjang umur. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan pasti dari diri kami pribadi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.